Halo saudara, senang sekali saya Melani Musa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, akibat ledakan bahan petasan, rumah di Kota Batu rusak parah. Guru mengaji narapidana di Banyuwangi bawa sabu-sabu ke dalam lapas. Musim kemarau membawa berkah bagi petani melon golden di Lamongan. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Rumah di Kota Batu rusak parah akibat ledakan yang diduga berasal dari bahan petasan. Pemilik rumah menderita luka bakar hingga 80% dan harus dirawat di rumah sakit. Rumah milik Waluyo Tirto di Kelurahan Dadabrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, ini rusak parah. Kerusakan terjadi menyusul ledakan hebat yang berasal dari dalam ke rumah korban pada Rabu siang. Akibat ledakan ini, Waluyo menderita luka bakar hingga 80%. Satreskrim Polres Batu langsung menggelar olah TKP dan mengamankan lokasi kejadian. Dari penyelidikan awal, polisi menduga ledakan tersebut berasal dari bahan petasan. Namun untuk memastikannya, tim Cihandak Brimob Polda Jatim akan datang ke lokasi. Saat ini kita masih menunggu dari tim Jibom maupun Lapor dari Surabaya untuk indikasi beberapa yang kita temukan kembang api, kemudian ada petasan, kemudian ada beberapa bahan-bahan yang diduga itu pupuk, ya, kemudian ada benang, sumbu juga kita temukan. Namun untuk saat ini masih kita belum bisa simpulkan. Kita masih menunggu dari tim Jibom Satbrimob Polda Jatim maupun dari Lapor. Dan ini produsen atau gimana? Gimana? Produsen petasan atau gimana? Ini masih belum tahu. Pada saat sekarang korban masih dirujuk di rumah sakit. Luka bakar 70% pada saat kita temukan dan masyarakat melakukan pertolongan. Masih belum bisa kita interogasi atau dimintai keterangan. Saat ini masih dalam perawatan. Jadi korban satu orang dah? Ada satu orang. Kini korban ledakan masih dirawat intensif di rumah sakit umum setempat. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Batu. Saudara, dalam waktu selisih 2 jam, 2 bengkel motor di 2 lokasi di Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi ludes terbakar. Yang paling parah adalah kebakaran di bengkel milik Hendra Yulianto yang mengakibatkan 2 motor hangus dilalap api. Ya Allah, kebakaran loh guys. Kebakaran terjadi di bengkel sepeda motor milik Hendra Yulianto di desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi, Rabu pukul 4 sore. Kepulan asap membumbung tinggi menambah kepanikan warga sekitar. Api membakar bangunan, peralatan bengkel dan 2 sepeda motor dalam bengkel. Petugas damkar yang datang berupaya memadamkan api dan api baru dapat dijinakkan setelah 1 jam. Sementara itu selang 2 jam kemudian, kebakaran juga terjadi di bengkel sepeda motor milik Ali Purnomo di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo. Warga sekitar panik takut api merembet ke rumah lainnya. Upaya warga untuk memadamkan api tidak membuahkan hasil. Api akhirnya bisa dipadamkan usai petugas mengerahkan 2 mobil damkar. Saat kebakaran terjadi, pemilik bengkel Ali Purnomo sedang menjenguk ayahnya yang dirawat di rumah sakit. Ada telepon masuk ke kita. Setelah itu 5 menit kemudian kita persiapan langsung berangkat ke sini. Sampai sini kurang lebih sekitar 8.20. Kejadian kebakarannya jam 8. Kita menerima laporan dari Mas Rio, warga Desa Bangorejo. Diperkirakan konsleting listrik karena posisinya bengkel ini sudah tutup. Tidak ada orangnya. Gitu ya? Siap. Siap. Nama lengkap? Heri Siswanto, dan Pos Sektor Serono.
Kasus 2 kebakaran bengkel sepeda motor ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Namun diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO diringkus aparat Polres Ponorogo. Modusnya pelaku menjanjikan korban bekerja ke Australia dengan meminta uang ratusan juta rupiah. Namun ternyata korban tidak kunjung diberangkatkan ke negara tersebut. IF, wanita 29 tahun warga desa Demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, harus berurusan dengan polisi. Pelaku yang berprofesi sebagai penyanyi dangdut lokal ini diduga terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kedua korban adalah SM 40 tahun warga Kecamatan Jenggol dan SB 31 tahun warga Pudak, Ponorogo. Modusnya pelaku menjanjikan keduanya bekerja sebagai operator alat berat di Australia dengan gaji 300 juta rupiah per bulan. Syaratnya masing-masing harus menyetor uang ke pelaku hingga total 120 juta rupiah. Namun hingga melebihi waktu yang dijanjikan, kedua korban tidak kunjung diberangkatkan bekerja ke Australia. Menjanjikan seseorang untuk bekerja di luar negeri. Berikut juga dengan rangkaian-rangkaiannya yang tadi sudah kami jelaskan. Total sampai ratusan juta berarti dari para korban ini? Korban pertama itu ada 89 juta, sebagaimana keterangan yang diberikan. Korban kedua itu ada 120 juta. Nah, untuk 3 korban lainnya kami masih dalam pendalaman untuk kami cari tahu berapa korban material yang dialami. Ya, ini melakukan pemalsuan dokumen, ijazah, visa, lalu proses pengurusan paspornya juga menggunakan calo yang tidak legal. Nah, ini sudah ditindaklanjuti langsung oleh Bapak Kepala Kantor Imigrasi. Berikut juga nanti kalau ada dokumen-dokumen yang pada saat pengurusan paspor tersebut dipalsukan, maka akan ditindaklanjuti juga. Berikut juga sampai dengan pembuatan ijazah palsunya itu nanti di mana kami akan dalami terus. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara petugas gabungan di Kabupaten Tuban merazia warung-warung di sepanjang jalur Pantura Kabupaten Tuban yang disinyalir jadi lokasi prostitusi dan karaoke ilegal. Hasilnya, pasangan bukan suami istri diciduk petugas saat berdua di dalam kamar salah satu warung. Razia ini digelar petugas gabungan dari anggota TNI Polri, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kabupaten Tuban. Sasarannya adalah warung-warung yang disinyalir menjadi lokasi prostitusi terselubung dan hiburan karaoke tak berizin alias ilegal. Salah satu sasarannya adalah warung di sepanjang Jalan Pantura, tepatnya di Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu. Di sejumlah warung petugas menemukan kamar-kamar yang bisa digunakan pengunjung. Petugas menciduk pasangan bukan suami istri yang berada dalam salah satu kamar. Pasangan bukan suami istri itu berinisial SF 58 tahun dan SKT 46 tahun, warga Kabupaten Rembang. Sang pria berdalih dirinya berada dalam kamar untuk pijat setelah perjalanan jauh. Selain pasangan tidak sah, petugas menyita 1 set peralatan karaoke milik ST di Desa Pekuwon, Kecamatan Rengel. Meski sebelumnya sudah tertangkap, pengusaha rumah karaoke legal itu nekat beroperasi lagi. Kegiatan operasi pada malam hari ini adalah cipta kondisi dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk sasarannya Pak? Sasarannya tadi ada 2. Yang pertama di tempat-tempat yang kita curigai ada kegiatan SK atau apa itu ya, prostitusi. Dengan kita ke dalam mencari tahu di lapangan ternyata memang benar ada. Dan sekarang yang bersangkutan juga kita bawa ke kantor. Besok akan kita serahkan ke dinas sosial untuk di asesmen sekiranya memang
akan dilanjutkan ke tempat apa istilahnya di panti direhabilitasi di Kediri, nanti terserah di dinas sosial. Itu ada aja. berapa orang Pak yang diamankan tadi Pak? Satu pasang. Iya, satu pasang. Satu pasangan mesum itu selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Tuban. Apabila terbukti bahwa yang terjaring itu pekerja seks komersial, maka akan dilakukan pembinaan di Panti Rehabilitasi Sosial di Kediri. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Guru mengaji narapidana di Banyuwangi bawa sabu-sabu ke dalam lapas. Selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.